Halo, shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali siang ini bersama saya. Nah, sebelum Tante menyampaikan firman Tuhan, sebelumnya mari kita berdoa dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan, perlindungan serta kesehatan dan penyertaan yang selalu melimpah dalam hidup kami. Hingga sampai saat ini kami boleh ada karena kebesaran kuasa-Mu kepada setiap umat-Mu yang percaya. Dan saat ini Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Engkau tegur kami, Engkau koreksi kami, supaya kami menjadi anak-anak yang berkualitas di hadapan-Mu, menjadi anak-anak yang taat, yang patuh akan firman Tuhan, dan senantiasa setia akan jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan mengurapi kami dan anak-anak yang mendengar firman Tuhan siang hari ini. Kami yakin Engkau bersama-sama dengan kami dan menyertai ibadah sekolah minggu kali ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, sebelumnya mari kita bersama-sama naikkan pujian berikut ini. Kita nyanyi sama-sama ya.
Baik adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, Nas untuk kali ini saya ambil dari Yeremia 15 ayat 1 sampai 9. Nanti kalian bisa baca ya. Saya mau bercerita sebelumnya. Pada tahun 2004, bulan Desember tanggal 26, telah terjadi tsunami, ya. Nah, tsunami ini melanda Aceh akibat gempa yang berkekuatan 9,1 skala Richter hingga menyebabkan ribuan orang meninggal. Sepengetahuan saya bahwa 6, sekian skala Richter itu saya berpikirnya bahwa itu paling tinggi. Ternyata salah ya. Ada yang lebih tinggi lagi yaitu 9,1 skala Richter, atau mungkin bisa jadi ada yang terjadi lebih tinggi lagi ya, sehingga menimbulkan badai tsunami yang hebat. Nah adik-adik, salah satu musisi Indonesia, ingatkah kalian penyanyi yang dulunya penyanyi cilik, pemain film, judulnya Sherina Oh Sherina ya? Kalian pasti ingat, mungkin juga kalian pernah nonton itu. Sherina yang beranjak dewasa, dia menciptakan sebuah lagu, bahwa lagunya salah satu dari liriknya, lagu ini menyatakan bela sungkawanya terhadap Banda Aceh, ya. Salah satu liriknya, judul dari lagu itu Indonesia Menangis. Dan sebagian dari awal lirik lagu itu berbunyi begini. Tuhan, marahkah kau padaku? Inikah akhir duniaku? Kau hempaskan jarimu di ujung banda, tercenganglah seluruh dunia. Nah, pertanyaannya, benarkah Tuhan marah seperti dalam lirik lagu itu? Mengapa dan bagaimana Tuhan marah? Marah terjadi karena bisa saja dia tersinggung dengan kata-kata temannya, dengan kata-kata orang lain, sehingga membuat dia marah, sakit hati, sehingga terjadilah reaksi dalam sikapnya, hatinya, pikirannya, sehingga terjadi apa? Marah. Kalau di dalam firman Tuhan boleh marah, tapi tidak boleh sampai apa? Matahari terbenam. Harus cepat-cepat berdamai. Sebetulnya enak sih orang di dalam kemarahan berhari-hari? Nggak enak. Kita merasa apa? Tersiksa. Kita merasa nggak nyaman dalam hati kita, pikiran kita. Karena apa? Kita menjadi tersiksa karena kemarahan itu. Nah adik-adik, Nas hari ini menggambarkan, maksudnya di dalam Yeremia pasal 15 ayat 1 sampai 9 menggambarkan kejadian di saat itu ya. Seperti Tuhan marah terhadap bangsa Yahudi. Tuhan memang tidak asal marah. Kemarahan Tuhan disebabkan oleh kekecewaannya karena apa?
Seringkali bangsa Yehuda itu meninggalkan Tuhan. Mereka tidak setia dengan Tuhan. Hal itu dilakukan pada zaman Manasye bin Hizkia, Raja Yehuda yang memerintah di Yerusalem. Ya, ayat 4 dan 6. Yeremia pasal 15 ayat 4 dan 6. Kemudian bagaimana sikap Tuhan? Saat itu Tuhan tidak berkompromi dengan apa? Dengan dosa. Nah, Tuhan itu benci dosa. Betul enggak? Kalau Tuhan benci dosa, artinya apa? Kita tidak boleh hidup di dalam dosa. Oke? Nah, adik-adik harus setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Karena dengan baca firman Tuhan, mengingat-ingat firman Tuhan, itu adalah sebagai, kalau bahasa saya ya, itu sebagai indikator, sebagai lampu, sebagai tanda, ketip-ketip-ketip kalau kita lagi kalau lagi berbuat salah. Di situ Kristus pasti berbicara. Kalau kita setia membaca firman Tuhan, kalau kita setia dengan firman Tuhan, Tuhan pasti kasih hikmat. Tuhan pasti bicara melalui Roh Kudus. Kalau kita berbuat salah, kalau kita melakukan kesalahan, Tuhan pasti menegur dalam hati. Hei, kamu keliru, kamu salah, kamu tidak boleh begitu, kamu tidak boleh berbuat ini, berbuat itu. Nah, semakin kita peka terhadap suara Tuhan, hidup kita semakin nyaman. Karena terbiasa mendengar suara Tuhan dan peka terhadap suara Tuhan, hidup kita pasti merasa damai. Ya. Apakah susah? Apakah berat kita hidup di dalam kekudusan? Sangat berat. Sangat susah. Karena apa? Itu diperlukan itu untuk kita berlatih. Melatih untuk menjadi taat. Melatih diri untuk atlet aja perlu berlatih sebelum dia menghadapi pertandingan. Misalnya aja silat atau taekwondo atau olahraga karate atau voli, ya. Sebelum mereka tanding pasti mereka latihan. Sama halnya dengan kita. Kalau kita berlatih untuk taat, untuk takut akan Tuhan, hidup kita pasti dalam keadaan nyaman dan damai. Tetapi tidak dengan Raja Manasye, ya, tidak dengan raja-raja pada zaman bangsa Yehuda saat itu. Dari turun-temurun mereka tetap setia dengan Tuhan, sehingga Tuhan menghukum mereka. Tuhan kalau menegur tidak tanggung-tanggung, ya. Tuhan kalau marah tidak tanggung-tanggung. Ribuan orang bisa meninggal karena hukuman Tuhan. Karena Tuhan merasa tidak dihargai. Apakah kita pernah tidak menghormati Tuhan? Nah, ini ya pertanyaannya buat kalian. Saya tidak mau menunjuk siapa-siapa yang tidak pernah hormat sama Tuhan atau tidak pernah menghargai Tuhan. Tetapi kalian bisa mengoreksi hati kalian masing-masing. Atau bertanya-tanya pada hati kalian. Apa benar ya aku tidak taat? Apa benar ya aku tidak menghargai Tuhan? Atau apakah benar aku pernah tidak taat, tidak patuh sama Tuhan? Nah, itu bisa menjadikan kalian untuk mengoreksi diri kalian dan hati kalian masing-masing. Ingatlah bahwa
Tuhan itu Allah yang setia dan adil. Tuhan aja setia, masa kita nggak setia? Kita nggak setia pun Tuhan tetap setia. Nah, adik-adik, berusahalah untuk setia sampai Tuhan datang. Nah, diperlukan apa? Melatih diri untuk setia, melatih diri untuk taat. Karena Tuhan sudah baik, Tuhan sudah setia sama kita ya. Nah, hukuman Tuhan itu sangat mengerikan. Wah, ya. Jadi tetaplah takut akan Tuhan. Nah, Tuhan juga tidak segan-segan menyerahkan umatnya kepada kesengsaraan yang dahsyat, yaitu apa? Maut, pedang kelaparan, dan tawanan. Ketiga, putusnya hubungan sebagai akibat telah menolak dan meninggalkan Tuhan ya pada ayat 6 dan 9. Jika tidak berbalik kepada teguran Tuhan, maka Tuhan tetap akan menghancurkan bangsa Yehuda kalau mereka tetap terus berada dalam ketidaksetiaannya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, tetaplah setia, tetaplah taat sama Tuhan. Ya, jangan membuat Tuhan marah sama kamu, sama kalian ya. Nah, ayo kita belajar tetap di dalam jalan Tuhan, tetap hidup dalam firman Tuhan, supaya adik-adik menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saya dan kalian belajar sama-sama untuk membuat hati Tuhan selalu senang, selalu menyenangkan hati Tuhan. Ya, nah oleh sebab itu setiap hari latihlah diri kalian untuk tetap taat, patuh, setia, dan takut sama Tuhan. Itulah renungan yang saya sampaikan untuk kali ini. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan setiap hari. Karena mengingat Tuhan mau datang. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Kita waktunya Tuhan pun kita tidak tahu. Ya, sebab itu mari saya dan kalian bersama-sama untuk tetap terus setia sama Tuhan. Baiklah adik-adik, firman Tuhan sampai di sini dulu. Kita akan bertemu kembali pada kesempatan yang datang. Sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur Tuhan, karena Engkau sudah menegur kami lewat firman-Mu, supaya kami tetap takut akan Engkau, tetap setia akan Engkau, tetap setia menghormati firman-Mu, dan mengaplikasikan, mempraktekkan firman-Mu melalui hidup kami, di dalam kehidupan sehari-hari kami. Tuntun kami dan pimpinlah kami, supaya kami mengerti, supaya kami tahu Tuhan, apa yang Engkau mau dalam hidup kami, di dalam adik-adik, di dalam kami semua guru-guru sekolah minggu. Pakailah kami Tuhan untuk tetap terus memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan bersikap yang baik, supaya orang boleh melihat kasih Tuhan, sinar terang Tuhan, kemuliaan Tuhan di dalam diri kami, dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, Engkau berikan kami kesehatan yang bertambah-tambah, jauhkan kami dari segala sakit penyakit virus COVID atau apapun Tuhan, supaya kami tetap terus sehat terus, dan kami boleh beribadah kepadamu setiap saat. Terima kasih Bapa. Segala doa dan ucapan syukur kami naikkan di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.